guru yang hebat. Pada pagi hari ini kita berkumpul untuk mengikuti presentasi berbagi praktek baik CPG. Untuk pembukaan, mari kita membacakan bacaan basmalah. Untuk berikutnya, ini saya sampaikan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk memberi semangat kepada Ibu Dian Novita. Kami silakan Pak Pur, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dian yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru yang ada di sini. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada pagi hari ini yang cerah ini kita selalu mendapatkan kegiatan ini akan bermanfaat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini yaitu CGP kita, yaitu Dian Novita Nias, akan menyampaikan sosialisasi kepada kita semuanya, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk itu kita ikuti bersama-sama, kemudian pada Budian Rock kita dukung semua kegiatannya. Jadi semoga nanti kedepannya akan berhasil untuk menjadi guru penggerak. Saya kira itu seperti yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kedatangannya. Kita santai saja. Ini adalah salah satu dari tugas CGP, yaitu penerapan budaya baik untuk kita semua. Ada beberapa budaya positif yang akan saya sebarkan ke teman-teman semuanya supaya nanti bisa diterapkan di kelas ketika kita ada di PBM nanti. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati dan sayangi, pada kesempatan kali ini sebelum saya memberikan sharing tentang budaya positif kepada kita semua, marilah kita simak video motivasi bersama-sama. Nanti kita beri tanggapan apa isi dari video motivasi tersebut. Terima kasih, monggo Bapak Ibu kita saksikan bersama-sama. Attitude is a little thing, but can make big difference. Sikap adalah suatu hal yang kecil, tetapi akan menciptakan perbedaan yang besar. Sikap berperan sangat penting terhadap kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Sejumlah ilmuwan di universitas terkemuka di dunia ini mengungkapkan bahwa manusia dapat menggali potensinya secara lebih dalam dan lebih luas dengan sikap yang positif. Berdasarkan hasil penelitian dari ribuan orang-orang sukses dan terpelajar, disimpulkan bahwa 85% kesuksesan dari tiap-tiap individu dipengaruhi oleh sikap. Sedangkan kemampuan atau teknikal hanya berperan pada 15% sisanya. Ada sebuah kata-kata bijak yang menyebutkan, sikap Anda bukanlah bakat atau kecerdasan, tetapi menentukan tingkat kesuksesan Anda. Sikap positif dapat terus kita tingkatkan, tapi tentu saja memerlukan waktu cukup lama dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3 hal yang bisa membuat sikap positif kita bisa selalu kuat. Yang pertama, faktor spiritual atau kemampuan kita untuk bersyukur. Yang kedua, aspirasi atau kemampuan kita menciptakan impian. Yang ketiga, antusias dan semangat dalam diri manusia itu sendiri. Faktor-faktor tersebut memberikan kontrol terhadap sikap seseorang dalam memiliki respon terbaik atas kejadian-kejadian yang dia alami. Mari kita bahas lebih detail satu persatu. Yang pertama,
kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam melihat sisi positif dari setiap kejadian. Kekuatan keimanan menjadikan seseorang akan mampu mengartikan semua fenomena hidup ini sebagai pelajaran berharga yang dapat membangkitkan nilai lebih dalam diri. Kalau orang kuat secara spiritual, dia selalu memandang semua kegagalan, kejadian yang tidak mengenakan, dan semua kejadian-kejadian yang bisa membuat dia down sebagai rencana dari Sang Pencipta. Dia akan selalu bersyukur, walaupun memang tetap akan ada air mata. Dia sedih, dia terluka, tapi dia akan sangat cepat bisa kembali berdiri karena dia selalu bisa melihat dari sisi positif seseorang ataupun kejadian. Ada contoh menarik dari seorang Helen Keller, seorang penulis buku ternama, aktivis politik, dan dosen di Amerika. Dia menjadi pemenang dari Honorary University Degrees Women's Hall of Fame, the Presidential Medal of Freedom, the Lion Humanitarian Award. Meskipun dia kehilangan fungsi indera pendengaran dan penglihatan sejak usia 19 bulan, ia masih selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aku berterima kasih kepada Tuhan atas segala cacatku. Karena cacat yang kuderita, aku berhasil menemukan diriku sendiri, pekerjaanku, dan Tuhanku, kata sarjana lulusan Harvard University di Amerika itu. Dengan kekuatan keimanan, ia dapat melakukan fungsinya sebagai manusia secara optimal, sebagai seorang penulis karya sastra dan guru bagi orang-orang buta dan tuli. Selain itu, kekuatan spiritual merupakan kontrol yang efisien terhadap sikap seseorang, sehingga orang tersebut bisa memiliki tekad yang kuat untuk selalu berusaha dengan cara-cara positif tanpa kenal putus asa. Kekuatan spiritual mengarahkan sikap seseorang dan pikiran seseorang ke hal-hal yang positif, tidak dihantui oleh rasa tidak percaya diri, malas, dan sikap negatif yang lainnya. Yang kedua, sikap juga dipengaruhi oleh impian. Seseorang yang selalu dapat memperbaharui impian dia akan cenderung bersikap rajin, berani, percaya diri, atau bersikap lebih positif. Impian yang besar akan menjadikan seseorang berusaha untuk mengadaptasi sikap mereka menjadi lebih tenggang rasa, jujur, hormat, tegas, inisiatif, berjiwa besar, dan sebagainya. Orang yang mempunyai impian akan selalu dapat mengendalikan sikap dengan pikiran dia. Oleh sebab itu, letakkan satu standar yang tinggi sehingga potensi Anda akan terus dapat ditingkatkan. William Faulkner, seorang novelis peraih hadiah Nobel, mengatakan, impikan dan bidiklah selalu lebih tinggi daripada apa yang Anda sanggup. Jangan hanya bercita-cita untuk lebih baik daripada pendahulu atau sesama Anda. Cobalah menjadi lebih baik daripada diri sendiri. Artinya, kita senantiasa memerlukan impian sebagai kontrol terhadap sikap dan mencapai kemajuan hidup yang lebih berarti. Selain spiritual dan impian, ada juga satu hal yang lebih penting, yaitu yang ketiga, antusias. Antusias berasal dari bahasa Yunani, yaitu entheos, artinya God in you, Tuhan bersamamu. Di saat kita sedang bersemangat, saat itu juga Tuhan senantiasa mendampingi kita. Dengan semangat itulah manusia menciptakan impiannya yang lebih besar dan berusaha memperoleh kemajuan-kemajuan untuk mencapai sukses. Albert Hubbard pun menegaskan, nothing great has ever been accomplished without enthusiasm. Tidak ada satupun kemajuan menakjubkan untuk diraih tanpa antusias. Semangat dapat kita terus tingkatkan dengan mengisi setiap detik waktu kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Di antaranya, mendengar, membaca, berbicara, dan bergaul dengan orang-orang yang positif. Jika seseorang dapat mempertahankan dan meningkatkan semangat hidup pada dirinya, maka sikap akan menjadi lebih terarah, sehingga kita bisa dapat menikmati hal-hal yang benar-benar menakjubkan di dunia ini. Sikap yang benar-benar didasari oleh faktor-faktor spiritual, impian, dan antusias yang kuat pada kenyataannya akan selalu positif. Sikap positif itu sendiri sangat mempengaruhi seseorang untuk dapat mengeksplorasi seluruh potensi dan meraih kesuksesan maupun kebahagiaan. Sikap ternyata adalah hal yang terpenting bagi kemajuan atau kebahagiaan Anda saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sangat wajar apabila dikatakan
Attitude is everything. Sikap adalah segala-galanya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati dan sayangi, demikian tayangan dari video motivasi yang telah kita saksikan bersama-sama. Dari video motivasi tersebut kita bisa mengambil hikmat bahwa anak-anak sangat memerlukan motivasi dan dorongan supaya mereka bisa menjadi lebih baik, supaya mereka bisa mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita saksikan bersama presentasi dari kami tentang sharing budaya positif untuk sekolah kita. Dalam pelajaran atau pendidikan guru penggerak, kita diajari tentang beberapa konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Ini diantaranya yang kita diberikan di pendidikan dan harus kita kenalkan ke pendengar sebanyak. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sebab kita tahu bahwa anak-anak didik kita itu bermacam-macam, unik sekali. Mereka mempunyai karakteristik yang bermacam-macam sehingga kita bisa memberikan apapun untuk mereka dapat diterima oleh mereka. Jadi harus kita harus bisa berinovasi supaya mereka bisa menerima apa yang kita berikan. Tidak merasa kurang, tidak merasa lebih, tidak merasa dikucilkan dan sebagainya. Baiklah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Sini ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tapi bukan memaksa dalam arti kalian harus begini enggak, tapi mereka itu merasa bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu tanpa kita suruh atau tanpa kita paksa, tanpa kita hukum. Jadi tujuan kita adalah seperti itu, supaya anak kita merasa bertanggung jawab melakukannya dengan tulus ikhlas. Baiklah Bapak Ibu, paradigma stimulus respon, pendekatan kontrol, stimulus respon. Jadi realitas kebutuhan kita itu sama. Pada dalam teori kontrol kita punya kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal kenyataannya semua orang melihat hal itu berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang menjadi berpandangan yang sama dengan kita, tidak bisa. Kita harus memaklumi, memahami pandangan orang lain ke kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Jadi kita nggak boleh menjudge itu salah dan sebagainya. Semua itu punya tujuan masing-masing untuk membuat dirinya menjadi bahagia. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita diajari tentang disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Disiplin adalah belajar, artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Jadi kita ternyata di dalam pendidikan ini tidak boleh memberikan ribet. Nah ribet itu nanti untuk anak-anak yang tidak dapat mendapatkan ribet itu merasa aduh aku nggak dapat dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau ini memberikan hadiah itu harus semuanya satu kelas gitu. Jadi ternyata tidak boleh memberikan seperti itu. Mungkin penghargaan yang bisa kita berikan supaya kita tidak mengeluarkan materi dan sebagainya, mungkin hanya wah terima kasih luar biasa, jadi gantian absen 1, absen 2 sampai absen 32 seperti itu. Jadi kita nggak boleh itu ternyata membuat anak menjadi aduh nggak bisa, dia malah semakin tertekan untuk tidak mengacungkan tangan, menjawab dan sebagainya. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, mengacu kepada nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Apa sih motivasi intrinsik? Motivasi yang datang dari dirinya sendiri. Aku telat, berarti aku merasa bersalah sendiri tanpa kita menyalahkan dia. Tidak mengerjakan PR, wah aku berarti ini salah, saya tidak tanggung jawab. Jadi keluar murni dari intrinsik dia sendiri tanpa kita menghukum dia sudah merasa saya besok tidak usah mengulangi lagi. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya ini adalah
nilai-nilai kebajikan, kita tetap tujuannya adalah menuju ke profil pelajar Pancasila. Itu tetap, jadi seperti yang sudah kita nyanyikan bersama kemarin, itu harus diterapkan ke anak kita dalam pembelajaran, mulai dari takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bineka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Kemudian ada primary program, itu ada toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang positif juga yang harus kita berikan kepada anak kita. Selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik untuk dirinya sendiri. Jadi kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Kebutuhan dasar manusia, ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi anak-anak didik kita, teman kita, semuanya itu punya punya kebutuhan dasar, yaitu bertahan untuk hidup. Makanan, minuman, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, rasa kasih sayang. Makanya di mana anak-anak kita itu banyak bermasalah ke BP, tidak masuk dan sebagainya. Itu kenapa? Karena mereka merasa kasih sayangnya kurang, jadi kurang merasa diterima dan sebagainya. Terus penguasaan harga diri, keinginan dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri, dan kesenangan. Ya, jadi semuanya butuh itu kita. Itu adalah dasar manusia. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya sayangi, motivasi intrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi tumbuh dari hati kita yang paling dalam. Tapi kalau kita kasih hukuman, itu tidak terencana, mulut tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi anak menjadi tambah mekar dia ketika kita beri hukuman. Jadi kita harusnya tidak memberi hukuman, tapi menyadarkan dia supaya dia itu menyadari, oh dia akan menjawab dengan apa yang harus dia lakukan yang baik-baik. Konsekuensi terencana disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman. Aduh, aku besok juga telat ya dan sebagainya. Dia merasa tidak nyaman tetap karena tidak keluar dari intrinsik dia sendiri. Makanya timbullah sebuah yang namanya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi nanti umpama ada, kita memang harus sering cross check anak-anak kita yang ada masalah. Jadi satu persatu kita datang dia, ada apa atau kamu, kenapa atau kamu kok bisa ini, tidak bisa ini. Jadi kita harus bisa mencarikan solusi supaya dia bisa dan mampu dan merasa tidak terbebani karena tidak bisa. Jadi intrinsik dari dia sendiri. Nah, ini posisi kontrol Bapak Ibu yang saya sayangi. Posisi kontrol kita itu bisa sebagai penghukum. Kamu kenapa? Kok telat? Dan sebagainya. Saya suruh putar-putar makanan dan kayak gitu. Dia menjadi besok itu menjadi tidak malah sadar, tapi dia takutan sendiri ya. Memantau, kita memantau dia sebetulnya mana dia perkembangannya. Itu masih boleh Bapak Ibu. Pembuat merasa bersalah ini juga gitu. Ibu sudah lelah ngajarin kamu, apa nggak bisa ya matematikanya? Nah itu juga tidak boleh. Jadi mereka merasa menjadi tidak minder gitu dan sebagainya. Sebagai teman, ini sebenarnya sudah bagus sebagai teman. Cuma kadang kita sebagai perempuan, mungkin dunia laki-laki, mungkin tidak enak ya sebagai teman. Terus ngobrolnya kayak pacarnya dan sebagainya juga masih kurang pas. Makanya yang paling pas di antara posisi kontrol dunia adalah sebagai manajer. Jadi kita tanya baik-baik, kok bisa salah, kenapa ya kamu, kok bisa terlambat, kenapa ya? Coba dicari alasannya, jadi pelan-pelan dia akan menjawab. Kamu salah di malam itu, kalau malam itu begadang, oh iya, berarti kayaknya kesalahan ya. Dia akan menjawab, iya aku salah. Nah, akhirnya dia, ya besok lagi jangan diulangi, seperti itu. Ya, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya ini ada masalah ya seperti ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, hormat ke bendera selama 1 jam. Ini bisa akan diulang lagi sama dia, karena dia tidak datang dari dirinya sendiri, dia merasa wah flashback. Jadi dia tidak karena karena tanggung jawab sebagai seorang murid, tapi dia dihukum, besok dihukum, memang ada pelajaran dan sebagainya seperti itu. Jadi mereka menjadi tidak sadar tapi malah seperti itu. Ini ada beberapa juga kata-kata dari guru. Ayo ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu sekali ini saja. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya.
kamu sudah melanggar peraturan sekolah loh, kamu nggak konsekuensinya. Iya, makanya besok pergi ya, atributnya dikorsis, jangan diulangi lagi. Nah, jadi kita tetap apa ya, sebagai guru harus memberikan contoh yang baik, tapi tidak menghukum gitu tadi. Jadi tidak kamu tuh salah, nah kayak gitu. Jadi pelan-pelan kita buat dia ya sebagai teman, ya sebagai pemantau, ya sebagai manajer. Saya kecewa sekali sama kamu, nah itu nggak boleh. Ya, kamu tidak pernah melakukan ini dengan benar, itu selalu menyalahkan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Nah, ayolah lakukan di bapak ibu ya, dan sebagainya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak menyelesaikan tugas dan sebagainya. Nah, sekarang bapak ibu yang saya sayangi, coba sekarang dipraktekkan, satu menjadi guru, satu menjadi siswa, yang sebagai penghukum. Coba siapa ya? Bu Egita dan Bu Linda ya, sebagai apa? Penghukum apa sebagai manajer? Penghukum. Oke, monggo sini Bu Linda sama Bu Egita bisa di sini. Ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Karena matur suwun Bu Dian Prof, karena tadi saya telah mendapatkan banyak pembelajaran yang kita dapat tadi ya. Saya dapat belajar juga karena di sini setiap pembahasan itu langsung ke poinnya. Nah itu saya suka itu Bu. Terima kasih. Terus ini saya akan mencontohkan karena mungkin saat saya waktu pembelajaran waktu di saat depan ya, di depan sekolah ya, itu ada pelanggaran dan tentunya kita juga ingin sedikit memperbaiki siswa yang agak ulangi lagi. Dan saya juga terima kasih, ternyata kita tidak boleh keras, tidak boleh itu karena takutnya ke anaknya juga. Dia tidak menyadarinya. Iya benar. Iya benar gitu Bu. Terus ini langsung saya contohkan gitu. Ya, mohon maaf dulu ya. Iya. Oh ya, untuk yang saya contohkan ini mungkin yang sudah sering ini saya bukan kayak terlambat kan sudah sering, maksudnya untuk contoh-contoh sering. Yang ini sekarang yang lagi booming itu make up. Make up itu Bu, rasanya setiap di tempat tekstil itu rata-rata anak perempuan khususnya itu ada lip gloss, ada maskara, lip tint, lipstick, lipstick ya tentunya itu. Padahal gurunya nggak pakai lipstick. Ya ada. Terus lanjut, ini saya langsung gitu aja ya. Ya. Selamat pagi. Tadi kamu ke sekolah setelah mandi, terus kamu kan berpakaian rapi, terus kamu jelas berangkat, ya kan? Ya, kalau seperti itu, kamu kelas berapa? Kelas 7, baru kelas 7, baru kelas 1 loh. Iya. Ini kamu menurut kamu, ya kita ini bawa kaca ya, ini bawa kaca, contohnya bawa kaca loh. Ya, silakan kaca diri. Gimana? Ini menurut kamu ini make up kamu gimana? Menoran, kamu telah menyadari
Nah ini alhamdulillah Bu kita membawa misalnya water misalnya Bu. Nah silakan dipakai dulu ya. Ini. Ya sudah. Oke. Jangan diulangi lagi ya. Iya nggak apa-apa. Sudah Bu. Makasih banyak. Iya. Tangan untuk Bu Ita dan Bu Linda. Terima kasih. Iya. Jadi permasalahan anak kita sangat banyak sekali. Jadi kita harus bisa bersabar dalam menghadapi mereka, membuat mereka menyadari tanpa kita membuat dia takut untuk melakukan sesuatu. Baiklah Bapak Ibu Guru, selanjutnya marilah kita menyaksikan teman kita untuk mempraktekkan kontrol guru lagi ya sebagai manajer. Coba siapa kira-kira yang bisa ya untuk memberikan contoh ke kita semua biar kita tahu perbedaan antara sebagai kontrol guru sebagai manajer dan sebagai teman dan juga sebagai penghukum. Monggo Bu Ani, terima kasih Bu Ani dan Bu Febri. Tepuk tangan. Terima kasih. Saya akan mencoba untuk mempraktekkan kontrol guru. Ini begini, tadi saya mau masuk ke ruangan TIK. Kebetulan saya melihat ada sepatu yang warnanya lain. Kira-kira punyanya siapa ya? Sepatu ini punya saya. Oh, ternyata punyanya Febriana. Ini saya mau tanyakan, kenapa kok kamu memakai sepatu yang lain? Apakah kamu ingin tampil beda atau bagaimana? Sebelumnya saya mohon maaf karena kemarin hujan sepatunya basah Bu. Jadi saya punya sepatu lagi warnanya putih. Mohon maaf Bu. Untuk kali ini kamu memakai sepatu putih. Kamu ingat keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita bahwa kita harus mentaati tata tertib kelas. Di antaranya adalah memakai sepatu warna hitam polos. Untuk itu bagaimana menurut kamu? Menurut saya tidak akan mengulangi lagi dan saya akan memakai sepatu warna hitam mulai besok. Oke, saya pegang janji kamu ya, bahwa kamu mulai besok memakai sepatu warna hitam. Saya sarankan lagi, kalau misalkan kalau kehujanan dan sepatunya basah, ya kita coba usahakan untuk dikeringkan. Caranya bagaimana ya? Mungkin kita letakkan di bawah kipas angin dan sebagainya sehingga kamu nanti tidak melanggar keyakinan kelas kita. Iya Bu, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kalian tetap mengikuti keyakinan kelas kita. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya ini ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kita menghadapi anak itu harus kita stabilkan dulu dia. Kemarin saya dengar dari Bu Beta, kamu kok bertengkar di kelas, ada apa? Nah, terus dia menjawab, iya Bu, kemarin itu si JJ itu mencontek, dia mencontek kerjaan saya itu sudah saya tuliskan dengan sebaik-baiknya, ternyata dicontek. Loh, kok bisa ya? Dia dulu juga pernah ya seperti itu. Nah, jadi kita memposisikan kita seperti dia, juga pernah punya masalah seperti dia. Tapi kalau kamu bertengkar dan sebagainya tadi, salah enggak, sesuai enggak dengan peraturan kita dan sebagainya. Jadi anak jadi iya aku salah dan sebagainya. Di sini setelah menstabilkan diri, kita validasi tindakan yang salah, kenapa sampai seperti itu, saya sudah marah dan sebagainya, seperti itu. Jadi dia menyadari kesalahannya. Kemudian kita menanyakan keyakinan, kenapa? Ayo sekarang kalau kamu berdekat sama si JJ itu sama enggak? Sesuai enggak dengan peraturan sekolah kita? Tidak Bu, iya minta maaf. Dia menyadari sendiri. Selanjutnya di sini ada contoh ketika saya kemarin
mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Ya. Habis kesal sih. Kesal. Jadi terus menerus mencapai hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tapi juga sering berkontak. Oh begitu. Jadi kamu marah. Kalau ibu dari posisi kamu, ibu juga melakukan seperti itu. Iya, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan dari sisi? Saya marah-marah, Bu. Saya maki-maki, dan tanpa sadar saya memberikan izinnya. Oh begitu. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya ya. Iya, saya sudah susah saya mengerjakannya, tapi Cici hanya mencontek. Wajarlah kamu marah guys. Tidak rela kerjaan mencontek orang lain. Itu sangat menghargai tidak kamu. Kamu betul tidak lebih buruk dari itu. Sekarang coba kita pikirkan. Tidak kamu marah-marah sampai membuat meja itu apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Bu. Oh iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting nggak? Sangat penting, Bu. Iya, kalau penting menurut kamu keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah-marah? Lebih sabar, Bu. Pinter, betul. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Iya. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan pada guru mapel atau wali kelas saya. Iya, tepat sekali kegiatanmu itu. Sekarang kembali ke kelas ya, ke pelajaran. Iya, Bu. Terima kasih. Nah, jadi dia menyadari sendiri apa yang dilakukan itu salah, apa kita memberitahu kalau dia itu salah. Nah, akhirnya dia akan menceritakan hal baik pada teman-temannya. Kalau nanti pokoknya ada guru BP atau guru wali atau siapa yang memberikan nasihat seperti itu, nah dia merasa iya ya memang salah ya, berarti saya besok tidak akan melakukan lagi. Namanya itu adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, keyakinan kelas itu penting sekali juga. Jadi ini budaya positif lainnya yang harus saya tularkan ke penjelasan saya adalah keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu diperlukan di awal pembelajaran supaya anak-anak kita tahu bahwa dia telah membuat sebuah peraturan yang dia sepakati bersama-sama. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ada di keyakinan itu. Jadi kita tidak boleh menulis, tidak boleh mencontek, enggak, tapi kita jujur. Jadi positif kayak seperti itu. Jadi nggak boleh yang tidak boleh apa itu nggak boleh, tapi yang kalimatnya yang positif. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini Budian ingin mengajak kalian untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang tahu apakah keyakinan kelas itu? Ya. Baiklah, kalian masih ingat peraturan atau tata tertib sekolah? Iya, tata tertib sekolah yang ditempel di depan dan itu bisa dibaca. Kita mau membuat seperti itu, tapi berupa keyakinan kelas. Kenapa sih kok keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu yang membuat kalian sendiri. Jadi nanti kalau kalian tidak mematuhi keyakinan kelas, berarti kalian tidak bertanggung jawab dengan apa yang kalian tuliskan. Baiklah, kamu tahu apa saja sih keyakinan kelas itu? Contohnya seperti ini. Hubungan kamu dengan teman, hubungan kamu dengan guru. Misalnya dengan teman, kamu harus apa sayang? Menyayangi, menghormati, menolong. Kalau sama guru, gimana? Kamu juga harus menghormati, mematuhi apanya? Peraturan dari guru, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, harus apa, lagi dan sebagainya. Kalimatnya atau kata-katanya sebuah keyakinan kelas itu harus positif anak-anak. Tidak boleh ada kata tidak, jangan, tidak boleh. Jadi misalnya jujur, suka menolong, menghormati, dan sebagainya. Sekarang kalian sudah mengerti apakah keyakinan kelas itu? Baiklah, sekarang Budian mau memberikan sebuah kertas. Nanti kalian tuliskan keyakinan kelas kalian di sini. Kalian ingin menuliskan apa?
langsung ditempel ke tempat yang ada di depan. Yang sudah selesai bisa menempel di depan. Silakan. Yang sudah langsung di depan boleh ambil. Ayo. Silakan ditempel. Ya, terima kasih. Siapa yang belum, sayang? Ya. Oke, kemudian sekarang akan melihat hasil tulisan kalian yang tumbuh dari hati kalian yang paling dalam tentang keyakinan kelas kita. Nanti kalau ada yang kembar akan kemudian ambil. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian bacakan. Yang pertama, menghormati. Yang kedua, berpakaian rapi. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat, menghormati guru. Mandiri. Kelima, saling membantu. Keenam, menjaga kebersihan kelas. Saling mencintai dengan kedamaian. Jujur. Oke, tepuk tangan yang kita silakan. Nah, kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian tuliskan. Sekarang satu persatu dari sebelah sini untuk menandatangani kesepakatan kelas kita hari ini. Silakan, Mas. Ayo, kedua nggak ke sini. Sini. Ayo langsung ke sini, cepat. Ayo yang ketiga. Silakan. Terus, ayo dan ke sini. Ayo, lanjutannya. Terus, Mbak. Ayo. Ayo. Ini ada beberapa tanggapan dari mereka tentang keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Cuma ini tidak saya buat videonya yang di PowerPoint satunya ini hanya foto mereka ketika ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya di dalam posisi kontrol saat ini
bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer bagi murid-muridnya yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab seperti yang ada dalam standar nasional pendidikan. Mungkin yang perlu ditanyakan satu atau dua, monggo. Ya, monggo. Terima kasih. Untuk keyakinan kelas tadi itu diberikan kapan? Ini saja. Pelaksanaannya kapan? Apakah awal tahun ajaran ataukah di tengah-tengah atau pada akhir? Terima kasih. Terima kasih jadi atas pertanyaannya teman-teman, pertanyaannya sangat bagus. Keyakinan kelas itu dibuat ketika di awal pembelajaran. Jadi ketika pertama kali awal masuk, kita sambil sosialisasi tentang penilaian biasanya kita bisa memasukkan adalah keyakinan kelas tersebut. Atau mungkin 1 minggu setelahnya juga tidak apa-apa, kan masih belum pelajaran ya biasanya. Nah, kita berikan pelan-pelan sama anak-anak, kita bicara sama anak-anak, ayo karena saya sebagai wali kelas kalian, mari kita buat keyakinan kelas kita supaya kelas kita menjadi aman, tentram, bahagia, berbeda dari kelas yang lain. Jadi kelas kita menjadi kelas yang bisa dicontoh oleh teman-temannya, banyak positifnya, banyak sikap-sikap yang bisa diberikan dicontoh oleh teman-teman kelas yang lain. Jadi biasanya di awal ini dan kalau bisa didokumentasikan, dibuat kanva bisa, setelah ditempel-tempel dibuat kanva bisa, ditempel di figura yang bagus, di laminating mungkin. Nah itu. Jadi nanti kalau ada yang melanggar, dia tahu. Mungkin tanda tangannya tadi juga bisa ditaruh di bawahnya supaya dia tahu kalau dia pernah bertanggung jawab untuk membuatnya. Demikian, mungkin ada lagi monggo. Terima kasih. Saya hanya menambah pertanyaan dari Bu Ani. Untuk keyakinan kelas itu kan di awal tahun pelajaran atau pelajaran itu di setiap Bapak Ibu guru atau hanya satu mapel? Soalnya kan kalau misalkan saya guru matematika sudah membuat keyakinan kelas ditempel, terus berikutnya kan ada mapel lain. Apakah itu juga membuat lagi di kelas itu? Terima kasih, hanya itu yang saya tanyakan ini. Terima kasih Bu Bumi dan semuanya. Keyakinan kelas bisa dibuat oleh siapapun. Dan mungkin di tengah-tengah ada yang mau menambahin juga boleh. Mungkin itu kurang kemarin Bu, ini belum ada boleh. Umpamanya Bu Umi matematika, ini membuat keyakinan kelas sendiri khusus untuk mata pelajaran matematika. Mungkin ada hubungannya sama dapat melakukan materi-materi yang ada di situ. Jadi mereka nanti bertanggung jawab untuk ketika di akhir mapel, ketika di akhir mata pelajaran, ketika refleksi di akhir dia bisa apa saja tujuan pembelajarannya boleh. Jadi semua boleh membuat keyakinan kelas itu supaya anak-anak itu tanggung jawab dengan apa yang dia buat keyakinan kelas itu. Jadi nanti kita tujuan tidak usah macam-macam. Ya ini berarti kamu kan sama ini. Nah jadi kamu besok harus belajar perkalian dan sebagainya kalau matematika, karena dia sudah membuat kesepakatan sendiri. Mungkin ada lagi monggo. Ada lagi keyakinan kelas segitiga restitusi. Sudah kita ini semua keyakinan kelas ya, kembali ke teori kontrol sumber. Dari kontrol tadi harus benar-benar di Bapak Ibu, jadi kita tidak boleh menjadi seorang yang memberikan hukum ya, tidak boleh membuat dia merasa bersalah terus. Jadi kita harus bisa memberikan apa ya, contoh, memberikan teguran, tapi tegurannya itu intrinsik dia langsung kena, oh iya saya salah, jadi saya tidak akan mengulangnya lagi. Mungkin dari posisi kontrol ini ada yang Bapak Ibu tanyakan atau dari materi yang mana mungkin yang bisa kita berikan ke anak-anak. Intinya semuanya kembali ke kita, jadi kita menjadi model mereka, kita harus selalu baik kepada mereka, kita harus selalu memberikan contoh-contoh yang baik untuk mereka. Makanya masuk kelas kita juga harus tepat, maksudnya oh ya ini dan sebagainya. Tapi sebenarnya manusia tidak luput dari banyak kesalahan juga. Kita juga pernah seperti mereka, terlambat juga pernah. Memang kita manusia biasa.
Mungkin kita juga harus berani juga ke anak-anak kita karena budaya positif ya. Kita harus berani, maaf ya ujian tadi terlambat karena ujian masih begini, mohon maaf ujian salah karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, besok ujian tidak akan mengulanginya lagi, maaf ya, dan sebagainya. Jadi anak-anak juga akan menirukan hal yang sama. Mungkin ada lagi pertanyaan Bu, Bapak Ibu sebelum kita tutup. Sudah deh. Oke. Demikian apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ada beberapa yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf apabila masih kurang sempurna. Nanti saya selalu memberikan lagi dan lagi. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi mungkin di rapat dinas. Jadi nanti kita dengan lebih banyak teman lagi yang akan menerima sharing ini, kita ngobrol bersama-sama. Hari ini materi kita adalah perubahan paradigma, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Nanti mungkin ada lagi hal yang baru akan kita sampaikan selanjutnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tolong nanti juga disebarkan mungkin ke anak-anak, ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa menerima apa ya pelajaran yang bisa kita sebarkan, baik ini berbagi praktik baik untuk orang lain, nanti kita juga akan mendapatkan hal yang baik juga. Terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan berakhirnya presentasi berbagi praktek baik CPG, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru yang hebat. Dengan acaranya ini kita ucapkan dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Cukup sekian. Bapak Ibu guru hebat, monggo ke ruang guru melanjutkan kegiatan yang tambahan dari LPN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini Budian ingin mengajak kalian untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang tahu apakah keyakinan kelas itu? Ya. Baiklah, kalian masih ingat peraturan atau tata tertib sekolah? Iya, tata tertib sekolah yang ditempel di depan, nah itu bisa dibaca. Kita mau membuat seperti itu, tapi berupa keyakinan kelas. Kenapa sih kok keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu yang membuat kalian sendiri. Jadi nanti kalau kalian tidak mematuhi keyakinan kelas, berarti kalian tidak bertanggung jawab dengan apa yang kalian tuliskan. Baiklah, kamu tahu apa saja sih keyakinan kelas itu? Contohnya seperti ini, hubungan kamu dengan teman, hubungan kamu dengan guru. Misalnya dengan teman, kamu harus apa sayang? Menyayangi, menghormati, menolong. Kalau sama guru, gimana? Kamu juga harus menghormati, mematuhi apanya? Peraturan dari guru, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, harus apa, lagi-lagi dan sebagainya. Kalimatnya atau kata-katanya sebuah keyakinan kelas itu harus positif anak-anak. Tidak boleh ada kata tidak, jangan, tidak boleh. Jadi misalnya jujur, suka menolong, menghormati, dan sebagainya. Sekarang kalian sudah mengerti apakah keyakinan kelas itu? Baiklah, sekarang
Budian mau memberikan sebuah kertas, nanti kalian tuliskan keyakinan kelas kalian di sini. Kalian ingin menuliskan apa? Langsung ditempel ke tempat yang ada di depan. Yang sudah selesai bisa menempel di depan. Silakan. Yang sudah langsung depan boleh monggo. Ayo. Ya, makasih. Siapa yang belum, sayang? Ya. Oke, Budian sekarang akan melihat hasil tulisan kalian yang tumbuh dari hati kalian yang paling dalam tentang keyakinan kelas kita. Nanti kalau ada yang kembar akan Budian ambil. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Budian bacakan. Yang pertama, menghormati. Yang kedua, berpakaian rapi. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat, menghormati guru. Mandiri. Kelima, saling membantu. Keenam, menjaga kebersihan kelas. Saling mencintai dengan kedamaian. Jujur. Oke, tepuk tangan keyakinan kelas yang sudah Nah, kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian tuliskan. Sekarang satu persatu dari sebelah sini untuk menandatangani kesepakatan kelas kita hari ini. Silakan, Mas. Ayo, kedua nggak ke sini. Ayo langsung ke sini, cepat. Ayo yang ketiga. Silakan. Terus, ayo dan ke sini. Ayo, lanjutannya. Terus, Bang. Ayo.
bangga dari kelas 9 ini. Saya Amanda dari kelas 9. Saya sangat senang. Saya sangat senang Saya sangat setuju dengan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas membuat kita lebih disiplin, membuat kita tanggung jawab. Keyakinan kelas membuat kita lebih berkembang.